Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pertama, bab Plantae. Di materi ini kita akan mempelajari ciri-ciri umum dari Kingdom Plantae ya. Tumbuhan adalah sebutan lain bagi Kingdom Plantae. Plantae sendiri berasal dari kata planta yang artinya menanam atau ranting atau juga tunas. Nama Plantae ini sudah digunakan sejak zaman klasifikasi dua kingdom. Nah, makhluk hidup ini tersusun atas banyak sel atau disebut dengan multiseluler dan memiliki dinding sel yang berasal dari komponen selulosa. Tumbuhan juga atau kingdom Plantae ini juga memiliki klorofil yang dimana membuat tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, Plantae juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari Kingdom Plantae yang membedakan antara Kingdom Plantae dengan kingdom yang lain adalah sebagai berikut sob. Ciri umum yang pertama adalah Plantae bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Nah, ciri ini adalah ciri yang membedakan antara Kingdom Plantae dengan Kingdom Monera atau bakteri ya. Ciri yang kedua adalah bersifat multiseluler atau selnya lebih dari satu. Nah, ini juga yang membedakan antara Plantae dengan bakteri. Dan beberapa jenis protista yang memiliki satu sel saja. Yang ketiga memiliki dinding sel yang kotak sehingga membuat tubuh menjadi kaku dan memiliki bentuk tetap. Serta dinding selnya itu tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nah sob, Plantae ini memiliki bentuk sel yang berbeda dengan hewan atau animalia ya. Keempat, memiliki klorofas yang membuat tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Maka dari itu, Plantae umumnya bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, ciri ini adalah ciri yang membedakan antara tumbuhan dengan jamur atau fungi ya. Jadi jamur itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan nutrisi atau makanannya dari organisme lain yang telah mati ataupun yang masih hidup. Sedangkan Plantae itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Ciri selanjutnya, Plantae umumnya memiliki bentuk berupa kormus, yakni sudah teridentifikasi bentuk, akar, batang, dan daunnya. Jadi bentuknya itu jelas ya. Berbeda dengan protista mirip tumbuhan. Mereka bersifat talus, yang artinya mereka tidak bisa dibedakan yang mana akar, daun, dan batangnya. Ciri selanjutnya, berkembang biak menggunakan organ reproduksi berupa bunga, strobilus, atau dengan spora. Nah, tumbuhan atau Kingdom Plantae ini dapat menyimpan cadangan makanannya dalam berbagai bentuk, seperti pati, gula, ataupun minyak. Cadangan makanan ini biasanya disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk umbi-umbian, seperti pada halnya tanaman kentang, bawang, singkong, dan sebagainya. Dan ciri yang terakhir dari Kingdom Plantae ini adalah, tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi please for subscribe now. Memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut dengan metagenesis. Nah, metagenesis ini adalah pergiliran keturunan dari fase seksual ke fase aseksual maupun sebaliknya. Pada metagenesis ini terjadi siklus hidup di mana organisme akan melakukan fase seksual dan juga fase aseksual secara berkala. Tidak semua organisme mengalami metagenesis. Contoh yang bisa mengalami metagenesis seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan berbiji. Nah, jadi itu ya ciri-ciri umum dari Kingdom Plantae. Materi pertama bab Plantae ini. Semoga yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Serta jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya
dan juga video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.